Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan serial kisah Yusuf, yaitu bagian 2 dengan membaca Kejadian 37 ayat 12 sampai 24. Pada pembacaan sebelumnya, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Mimpi itu bukan berasal dari keinginan Yusuf sendiri, melainkan penyataan tentang rencana Allah atas hidupnya. Namun, setiap panggilan Tuhan selalu disertai sebuah proses. Tidak semua proses itu mudah. Seringkali sebelum janji Tuhan digenapi, iman kita terlebih dahulu diuji. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yusuf mulai mengalami penolakan dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Dari bagian firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa meskipun manusia dapat menolak kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita membaca bersama Kejadian 37 ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya. "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Sahabat terkasih, perikop ini dimulai ketika Yakub menyuruh Yusuf mencari saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan ternak. Sekilas ini hanyalah tugas ayah kepada anak. Namun, tanpa disadari Yusuf, perjalanan ini menjadi awal dari penggenapan rencana Tuhan atas hidupnya. Yusuf tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan membawanya kepada penolakan, pengkhianatan, bahkan penderitaan. Namun, ia tetap menjawab dengan sederhana, "Ya Bapa." Inilah ketaatan yang sejati. Seringkali kita ingin mengetahui seluruh rencana Tuhan sebelum kita melangkah. Kita ingin kepastian terlebih dahulu, tetapi Tuhan biasanya hanya menunjukkan satu langkah pada satu waktu. Ketika kita taat pada langkah yang Tuhan berikan hari ini, Dia akan membuka langkah berikutnya pada waktunya. Ketaatan tidak selalu membawa kita ke jalan yang mudah, tetapi selalu membawa kita semakin dekat kepada kehendak Tuhan. Kejadian 37 ayat 15 sampai 17. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Sahabat terkasih, Yusuf ternyata tidak langsung menemukan saudara-saudaranya. Ia tersesat di padang dan tidak mengetahui kemana harus pergi. Lalu datanglah seorang yang bahkan namanya tidak disebutkan dalam Alkitab. Orang itu memberitahu bahwa saudara-saudara Yusuf telah berpindah ke Dotan. Bagi sebagian orang, peristiwa ini mungkin terlihat seperti kebetulan. Namun, bagi kita yang membaca firman Tuhan, kita melihat tangan Tuhan sedang bekerja. Tuhan memakai seorang yang tidak dikenal untuk mengarahkan Yusuf menuju tempat yang telah ditentukannya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan memakai seseorang, sebuah percakapan, sebuah kesempatan, atau bahkan sebuah peristiwa yang tampaknya biasa untuk menuntun langkah kita. Seringkali kita baru memahami penyertaan Tuhan setelah melihat perjalanan hidup kita dari belakang.
Apa yang dahulu tampak seperti kebetulan, ternyata adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kejadian 37 ayat 18-20. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Sahabat terkasih, ayat ini sangat menyedihkan. Yusuf bahkan belum sempat berbicara. Ia belum melakukan kesalahan, namun saudara-saudaranya sudah merencanakan kejahatan terhadap dirinya. Karena iri hati. Iri hati yang dibiarkan bertumbuh akan melahirkan kebencian. Kebencian yang dipelihara akan menghasilkan dosa yang semakin besar. Saudara-saudara Yusuf bukan hanya ingin menyakiti perasaannya. Mereka bahkan ingin menghilangkan nyawanya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tuhan memiliki waktu, panggilan, dan rencana yang berbeda bagi setiap orang. Ketika kita belajar bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, hati kita akan dipenuhi damai sejahtera, bukan iri hati. Kejadian 37 ayat 21-22. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sahabat terkasih, Ruben mengusulkan agar Yusuf tidak dibunuh, melainkan dilemparkan ke dalam sumur. Alkitab menjelaskan bahwa Ruben sebenarnya berniat menyelamatkan Yusuf dan mengembalikannya kepada ayahnya. Walaupun tindakan Ruben belum sempurna, Tuhan tetap memakainya untuk menjaga kehidupan Yusuf. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Ketika Tuhan memiliki rencana atas hidup seseorang, tidak ada kuasa manusia yang mampu menggagalkannya. Mungkin ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Mungkin ada yang menghalangi jalan kita. Namun selama Tuhan memegang hidup kita, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan rencananya. Kejadian 37 ayat 23-24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Sahabat terkasih, bayangkan perasaan Yusuf saat itu. Ia datang dengan niat baik. Ia menaati ayahnya. Namun yang ia terima justru penolakan. Jubah kebanggaannya dirampas. Lalu ia dilemparkan ke dalam sumur yang kosong. Bagi Yusuf, mungkin saat itu terasa seperti akhir dari segala harapan. Namun, kita yang telah membaca keseluruhan kisah Yusuf mengetahui bahwa sumur itu bukanlah akhir. Justru dari sanalah Tuhan mulai membawa Yusuf menuju Mesir, tempat di mana rencananya akan digenapi sedikit demi sedikit. Seringkali kita juga mengalami sumur dalam kehidupan. Mungkin berupa kegagalan, penolakan, fitnah, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, atau doa yang belum dijawab. Tetapi mari kita ingat, bagi Tuhan sumur bukanlah tempat untuk mengakhiri hidup kita. Sumur adalah tempat Tuhan membentuk karakter, iman,
dan ketergantungan kita kepadanya. Apa yang hari ini tampak seperti jalan buntu, bisa saja menjadi pintu masuk menuju rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Sahabat terkasih, melalui Kejadian 37 ayat 12-24, kita belajar bahwa perjalanan bersama Tuhan tidak selalu dimulai dengan keberhasilan. Kadang dimulai dengan penolakan, kadang dimulai dengan air mata, kadang dimulai dengan pengkhianatan. Namun, di balik semua itu, Tuhan tetap bekerja. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan anak-anaknya. Jika hari ini kita sedang mengalami penolakan, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi seperti Yusuf, kita sedang memasuki proses yang sedang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita lihat hari ini. Tetaplah taat, tetaplah percaya, tetaplah berjalan bersama Tuhan, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang taat seperti Yusuf, sekalipun kami belum memahami seluruh rencana-Mu. Saat kami mengalami penolakan, pengkhianatan, atau masa-masa sulit, tolong kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bentuklah karakter kami melalui setiap proses kehidupan, dan mampukan kami tetap setia sampai rencana-Mu digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, hari berikutnya kita akan membahas kisah Yusuf bagian 3. Kita akan melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika Yusuf dijual ke Mesir. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.